Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu. Bagaimana kabar kalian? Harapan Ibu, semoga kalian dengan keluarga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, seperti biasanya, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini dalam keadaan lancar dan anak-anak tetap semangat. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, tolong siapkan alat-alat tulisnya. Siapkan buku kalian. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini kita tetap di tema 6, yaitu menuju masyarakat sejahtera. Subtema 3, masyarakat sejahtera negara kuat. Pembelajaran 3 dan 4. Sudah siap anak-anak? Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, pagi itu Udin ikut ayahnya membayar pajak sepeda motor di kantor Samsat. Kebetulan hari itu Udin sedang libur akhir semester. Udin melihat banyak orang duduk sambil menunggu antrian untuk mendapatkan giliran membayar pajak. Mengapa Udin membayar pajak atau ayah Udin membayar pajak? Karena membayar pajak merupakan salah satu pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Nah, salah satu contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara adalah melaksanakan kewajiban membayar pajak tepat waktu. Anak-anak, apakah pajak itu? Pajak yang dibayarkan oleh warga negara digunakan untuk pembangunan bangsa, misalnya pembangunan jalan, jembatan, fasilitas umum seperti sekolah dan rumah sakit. Kita lanjutkan anak-anak. Jadi, melaksanakan tanggung jawab membayar pajak tepat waktu akan memberikan dampak positif bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Nah, kita lanjutkan. Anak-anak, sebagai warga negara, kita harus selalu melaksanakan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Dimulai dari lingkup yang paling kecil, yaitu diri sendiri. Misalnya, sebagai pelajar, kita harus selalu rajin belajar agar mendapatkan prestasi yang baik. Selanjutnya, penerapan tanggung jawab sebagai warga negara dikembangkan dalam lingkup yang lebih besar, yakni keluarga, dan pada akhirnya pada lingkup kehidupan masyarakat. Jika pelaksanaan tersebut dapat berlangsung dengan baik, maka masyarakat sejahtera akan tercipta dan negara kuat akan terwujud. Nah, anak-anak, mari kita. Nah, bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara? Dan apa dampak positif atau manfaat yang ditimbulkan setelah kita melakukan tanggung jawab? Sebagai contoh nomor 1, pelaksanaan tanggung jawab kita sebagai warga negara yaitu melaksanakan kewajiban membayar pajak. Manfaatnya di sini adalah atau dampaknya yaitu berlangsungnya pembangunan bangsa. Contoh yang kedua, saling membina kerukunan di antara warga masyarakat, yaitu antar pemeluk agama,
suku, ras, dan budaya. Nah, dampak yang ditimbulkan yaitu terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram. Contoh yang ketiga, pelaksanaan tanggung jawab kita, yaitu mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong, sehingga dampaknya akan tercipta kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram. Contoh keempat, pelaksanaan tanggung jawab kita, yaitu memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Nah, dampak yang terjadi adalah sumber daya alam menjadi tetap terjaga. Yang kelima, yaitu memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestariannya, sehingga dampak yang terjadi adalah sumber daya alam menjadi tetap terjaga kelestariannya. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Kita lanjutkan. Nah, anak, agar tercipta masyarakat yang sejahtera, selain melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara, juga diperlukan berbagai upaya untuk mengembangkan kehidupan berbangsa. Nah, anak-anak, ciri masyarakat sejahtera antara lain dalam keadaan sehat. Oleh karena itu, kesehatan tubuh dan kesehatan lingkungan harus diperhatikan oleh semua warga negara. Setiap warga negara hendaknya memiliki kesadaran untuk hidup sehat. Anak-anak, apa yang sudah kamu lakukan untuk menjaga kesehatanmu? Banyak papan reklame yang mengajak kita untuk hidup sehat. Apakah kamu pernah melihat? Nah, sekali perhatikan gambar ini. Ini adalah ada seorang anak yang sedang termenung. Nah, di sini papan reklamenya yaitu tulisannya, selamatkan anak-anak kita dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Nah, ini adalah contoh sebuah reklame yang isinya mengajak kita untuk melindungi anak-anak dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Nah, sekarang perhatikan beberapa contoh gambar reklame berikut ini. Gambar pertama adalah seorang ibu yang sedang memasak. Nah, di sini tulisan reklamenya yaitu bijak memilih makanan. Gambar kedua di situ adalah lomba balita sehat desa sejahtera. Sedangkan yang ketiga, cegah penyakit demam berdarah dengan 3M. Nah, kita lanjutkan. Untuk gambar pertama, bijak memilih makanan. Isi reklame atau maksud dari isi reklame tersebut adalah sebuah imbauan agar kita bijak di dalam memilih makanan. Sedangkan gambar kedua, isi dari reklamenya adalah sebuah ajakan, yaitu ajakan lomba balita sehat pada suatu desa. Sedangkan gambar ketiga yaitu sebuah informasi, yaitu informasi pencegahan penyakit demam berdarah. Nah, kita lanjutkan. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mengetahui bahwa reklame ada bermacam-macam. Di antaranya ada reklame media visual seperti gambar di atas. Nah, berdasarkan pemasangannya, reklame media visual ada yang dipasang di luar ruangan. Contoh baliho. Baliho dapat digunakan sebagai media
media promosi atau pengiklanan suatu produk baru, dan dapat juga digunakan sebagai media pemberitaan kegiatan tersebut. Anak-anak, sampailah kepada tugas. Tolong dikerjakan dengan baik-baik. Ada 5 pertanyaan. Kalian perhatikan, di sini adalah sebuah reklame. Kalian perhatikan gambarnya. Di situ matikan rokok Anda sekarang sebelum merokok mematikan Anda dan sekitar Anda. Di sini ada 5 pertanyaan. Tolong kalian kerjakan dengan baik. Tetap semangat. Selamat mengerjakan. Tetap semangat dalam mengerjakan tugas. Nah, sebelum pembelajaran hari ini kita akhiri, pesan ibu tetap jaga kesehatan, yaitu mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Itu adalah salah satu cara untuk mencegah kita dari virus COVID-19 ini. Bu akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di pembelajaran berikutnya. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak. Ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.